kita di bagian terakhir dari diskusi kita. Pak Gita, kalau kemudian kita melihat semua diskusi yang kita, kalau Pak Gita sendiri, apa ke depan yang dibayangkan? Indonesia seperti apa di dalam pembangunan industri ICT ini atau perdagangan ICT ini yang kita inginkan? Nggak ada alasan lah. Setiap handset, tablet, komputer yang kita butuhkan itu nggak dibuat di sini. Ini simple teknologinya. Lulusan universitas, politeknik di Indonesia itu sangat mampu. Tinggal kendalanya apa? Modal. Sama kebijakan. Kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian, fiskal, dan bunga. Bunga bank kalau bisa turun terus, ya semakin baik iklim investasi, semakin murah suku bunga. Ya, itu harus persoalan lain Pak Gita yang juga sering dihadapi. Mengapa Pak Hidayat misalnya ditunjuk sebagai koordinator untuk penggunaan produk dalam negeri? Kita seringkali sebagai bangsa lebih suka menggunakan produk yang lebih canggih. Ya. Dan seringkali orientasi perdagangan itu begitu tinggi, orang mencoba untuk main-main menyelundup karena kemudian harga di dalam negeri itu kadang-kadang terlalu mahal, tidak efisien kemudian akhirnya konsumen harus membeli barang. Makanya kita datangkan brand name, perusahaan yang biasa dan mahir memproduksi produk-produk yang sangat dikenal, yaitu iPhone, iPad, BlackBerry, apapun, itu Foxconn sangat mampu dan punya daya saing untuk membuahkan produk dengan biaya yang rendah sekali. Kalau mereka mau investasi di sini, apalagi bermitra dengan pengusaha Indonesia, itu luar biasa. Dan itu alih teknologi. Dan mereka sangat mengetahui untuk memproduksi satu iPhone tuh nggak jauh lah dari $9-10. Dan di Indonesia sangat bisa dilakukan. Mulai dari situ. Nah, ini kalau bisa menular secara positif. Dan mereka pasti akan memproduksi produk-produk yang akan digemari oleh masyarakat luas. Dan itu saya rasa tujuan awalnya. Kedepannya ya kalau bisa 100% dibuat oleh Indonesia. Nah, ini yang harus kita upayakan. Pak Gita, terhadap para distributor yang nakal, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Kita cabut izin. Itu siap kita untuk memberikan sanksi ke mereka. Tapi juga yang lebih, tadi kan Mas Tommy juga udah menyarankan dengan hilirnya, dengan operator telekomunikasi gimana. Tapi nanti juga policy ke depannya mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah kalau ngimport, itu langsung dari pabriknya. Jangan lewat titik-titik transit. Nah, biasanya kalau lewat titik-titik transit, itu, mohon maaf, sering terjadi rembesan. Nah, kalau langsung dari situ, ya ketahuan kalau tidak datang dari titik aslinya, justru dari titik-titik transit. Ini yang harus diketok. Meskipun kasus, Pak Gita, ada kasus di mana produk-produk seperti BlackBerry, selundupan itu tertangkap di pelabuhan. Tapi kemudian yang terjadi adalah bocor juga ke pasar. Itu bagaimana mencegah hal seperti itu supaya tidak mendistorsi teman-teman di kalangan industri? Makanya ini kan datang dari titik-titik transit. Ya. Kalau datang dari titik produksinya, ini bisa mengurangi resiko. Tapi kita juga harus komunikasi dengan kawan-kawan yang berada di pelabuhan, menjaga itu daerah-daerah situ supaya lebih disiplin ke depannya. Nah, ini perlu komunikasi dengan seluruh lembaga dan kementerian terkait, tapi kita juga harus mengambil sikap untuk mengkoreksi, merevisi policy kita agar lebih sehat ke depan. Pak Hidayat, apakah kita memiliki SDM yang memang sanggup untuk bisa bersaing dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah? Begini, nomor satu saya ingin menyatakan bahwa kita sekarang memasuki perdagangan bebas kan, free trade. Tapi saya juga menginginkan kita mendapatkan fair trade. Artinya kita berdagang atau bersaing secara jujur, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelundupan, dan itu dimungkinkan kalau juga law enforcement kita berjalan. Siapapun akan dikenakan sanksi apabila melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang unfair dan kriminal. Nah, kalau sudah mendapatkan fair trade, maka kita mungkin dengan keterampilan kita, skill kita, tentu itu harus diimprove setiap waktu. Mungkin kemungkinan besar kita bisa bersaing gitu.
Yang kedua, soal SDM. Sebagai contoh, waktu saya ikut berunding dengan Foxconn untuk membuka pabriknya yang baru, yang tahun ini mungkin mulai dilaksanakan, mereka butuh 6.000 ya, insinyur. Kalau bisa anak-anak muda katanya, yang masih kreatif, yang inovatif, akan dilatih. Jadi Anda bayangkan kalau pada tahap pertama saja kita membutuhkan 6.000, nanti juga di middle manajemennya, kita membutuhkan juga skill lain yang saya kira ini akan membuka kesempatan kerja yang luas, dan saya melihat bahwa ini sangat menjanjikan, dan semuanya sependapat bahwa di Indonesia masyarakat pekerja dan para skill labor maupun manajemen itu penuh dengan talenta. Kalau komponen kita sudah memadai Pak Hi untuk bisa mensuplai semua kebutuhan ini? Belum. Oleh karena itu yang tadi kita bicarakan dalam anggaran kita itu seringkali kita mengimpor sebagian barang modal, sebagian juga adalah bahan-bahan baku. Jadi juga apa yang tadi kami sampaikan untuk membentuk industri komponen, tahun ini misalnya untuk ponsel, bukan hanya ponsel, untuk mobil. Saya tadi siang di kantor membicarakannya, ada industri komponen mobil yang mau kita bangun lebih dari 50 pabrik sekaligus gitu. Ini salah satu contoh saya bahwa sektor-sektor itu juga bisa digunakan kita untuk mendirikan industri-industri menengah yang akan dimiliki oleh para lokal industrialis. Dan Indonesia saya kira harus menyongsong itu, sebab kalau tidak, dengan 240 juta manusia dengan pertumbuhan yang begitu tinggi, nomor 2 di Asia setelah Cina, kita tidak ada kata kalah dalam bersaing, Pak. Dan untuk itu barangkali pemerintah akan membentuk komite bekerja sama dengan seluruh eksponen masyarakat, pengusaha, membuat komite untuk menyikapi, menghadapi persaingan global ini, untuk membuat dunia usaha kita bisa lebih efisien, bukan saja dalam berproduksi, tapi juga di dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Pak Hi kan juga seorang pengusaha ya Pak Hi. Teman-teman pengusaha kalau melihat potensi apa yang dijelaskan oleh Pak Gita, pasar yang begitu besar, perputaran uang yang begitu besar, seharusnya tidak ada keraguan mereka masuk ke industri ini. Tapi kenapa mereka masih tetap bertanya-tanya, kemudian ragu-ragu masuk? Apa Pak Hi? Yang Pak Hi tahu apa yang menjadi keluhan mereka? Selain soal know-how, pengetahuan kita untuk penetrasi market, mengikuti selera pasar yang selalu berubah dan dinamis, itu memang memerlukan suatu kawalan atau pioneering ya dari perusahaan yang memang sudah mempunyai pengalaman. Justru kami agak ngotot mendatangkan dan meminta mereka investasi itu agar supaya kita ada satu leader yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Dan saya yakin kalau ini berjalan, maka multiplier efeknya akan panjang dan mudah-mudahan kita bisa bangkit. Pak Gita, tampaknya Pak Hidayat juga perlu dibantu. Kampanye untuk cinta produk dalam negeri khususnya di bidang ICT tampaknya kurang ya Pak Gita? Masih kurang, tapi kita nggak give up lah. Kita akan terus mengkampanyekan dan harus diatur kebijakan perdagangannya gimana, perindustriannya gimana, supaya ujung-ujungnya ya terjadi industrialisasi. Tapi ya, kita mulai dari bawah dulu kan Pak Gita, itu produk-produk yang 300 sangat ribu, dari bawah. Ribu kan. Tapi tadi kalau mau nyambung Pak Hidayat, saya setuju sekali. Jadi untuk perusahaan lokal memproduksi produk kayak iPhone gini dengan biaya hanya $10 per unit, saya rasa untuk hari ini sulit. Ya, kita perlu mendatangkan perusahaan yang sangat bisa melakukan hal seperti itu. Nah, ini ke depannya saya rasa perlu waktu, tapi kayaknya udah ke arah yang benar. Jadi tampaknya koordinasi antara dua kementerian penting sekali untuk menjadikan kita tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Pak Gita. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Patomo pamit, terima kasih dan selamat malam.
Baik.